Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Demen Film. Bagaimana kabar Anda? Everything's okay? Aman? Aman? Wifi tetangga masih aman? Oke guys, di video kali ini kita akan membahas film yang bergenre Bollywood, yang bahasanya seperti ini. Tu meri karogi, hamko hamise juralo. Kira-kira seperti itulah. Judul film ini Jab Tak Hai Jaan, Selama Aku Masih Hidup. Film ini dirilis pada tanggal 12 November 2012, disutradarai oleh Yash Chopra, diperankan oleh, ya bisa dibilang ini masih keluarga jauh saya sih. Ya, Shah Rukh Khan. Pemeran wanitanya diperankan oleh Katrina Kaif dan Anushka Sharma. Dan bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe tentunya. Karena dukungan Anda adalah motivasi bagi kami agar terus bersemangat membuat konten-konten yang menghibur untuk Anda. Jadi, pastikan Anda klik tombol subscribe. Kebanyakan ngomong gua anjir. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur filmnya. Awal film akan memperlihatkan suasana mencekam di sebuah pasar karena adanya teror bom oleh orang yang tak dikenal. Kemudian dari kejauhan datanglah seorang tentara yang gagah perkasa. Ia adalah seorang penjinak bom yang tingkat keberhasilannya mencapai 99%. Wow, mamam gak tuh? Ya, siapa lagi kalau bukan pemeran utama dalam film ini, Mayor Samar Anand, atau kita panggil saja Samar. Lalu mulailah Samar menjinakkan bom yang ada di depannya. Benar saja, tak butuh waktu lama, Mayor Samar Anand berhasil menjinakkan bom tersebut. Scene akan memperlihatkan seorang wanita yang sedang berlari-lari kecil di sebuah pantai yang kemudian menanggalkan pakaiannya. Wow, 18 plus. Untuk kemudian berenang. Dia adalah Akira Rai. Dia adalah seorang reporter yang magang di Discovery Channel London. Kemudian tiba-tiba Akira merasa sangat kedinginan dan akan tenggelam. Ia pun meminta tolong kepada Samar yang kebetulan sedang bersantai di pantai tersebut. Akhirnya Akira pun bisa diselamatkan. Belum sempat Akira mengucapkan terima kasih, Samar malah pergi meninggalkan Akira tanpa sepatah kata pun. Misterius. Pulanglah Akira ke rumahnya. Lalu saat ia melempar jas Samar, tanpa sengaja sebuah buku keluar dari saku jas Samar. Dan ternyata itu adalah diary book Samar. Akira lalu membuka dan membacanya. Jadi beberapa scene ke depan kita akan dibawa flashback ke masa lalu Samar 10 tahun sebelum ia menjadi seorang tentara. 10 tahun yang lalu di sebuah daerah bersalju di kota London. Di sanalah Samar untuk pertama kali melihat Mira sang pujaan hati belaan botol. Di dalam gereja Mira sedang berdoa kepada Tuhannya. Inti dari semua masalah yang akan muncul ke depannya dimulai dari sini. Mengapa begitu? Ya, karena keyakinan Mira, jika ia berdoa menginginkan sesuatu, berarti ia harus mengorbankan sesuatu juga. Kemudian scene akan berpindah ke sebuah rumah kecil. Di sana Samar hidup bersama temannya yang bernama Zen. Singkat cerita, di saat Samar sedang ngamen, di sana ia bertemu lagi dengan Mira. Ia tertegun melihat paras cantik Mira, tetapi Mira langsung pergi begitu saja. Beralih ke Samar yang sedang ditawarkan bekerja di sebuah restoran karena ia dilihat begitu rajin dan disiplin. Tentu saja Samar menerimanya, dan ternyata di restoran tempat Samar bekerja itu sedang diadakan acara tunangan. Dan kalian tahu siapa yang tunangan? Ya, Mira. Di sini Samar merasa agak kecewa dan putus asa. Namun saat Samar akan keluar membuang sampah, di sana ia bertemu dengan Mira yang sedang ngudut. Terlihat seperti Mira sedang stres. Samar pun berbicara dengan Mira, membahas tentang doa Mira yang tak terkabul tempo hari di gereja. Namun Mira mengelaknya dengan mengatakan, menguping pengakuan orang lain itu tidak bagus. Beralih ke jalan tempat biasa Samar ngamen, ia didatangi oleh Mira dengan menyodorkan sejumlah uang. Mira ingin belajar bernyanyi dengan Samar. Mulailah mereka belajar bersama. Singkat cerita, Mira mengeluh karena ia tak kunjung bisa bernyanyi. Kemudian Samar mengatakan bahwa Mira kurang menikmati nyanyiannya. Lalu Samar menelpon temannya.
Samar memberitahu temannya itu bahwa ia akan membawa Mira ke terowongan tempat biasa mereka pesta. Malam pun tiba. Benar saja Mira dibawa oleh teman Samar ke tempat yang Samar maksud. Di sana Mira benar-benar menunjukkan jati dirinya dengan ikut hanyut dalam pesta tersebut. Di saat Samar akan mengantar Mira pulang, Samar tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Mira. Tak bisa dipungkiri, Mira pun mempunyai perasaan yang sama terhadap Samar. Namun karena Mira tidak ingin menyakiti perasaan ayahnya, mau tidak mau ia harus menuruti keinginan ayahnya untuk menikah dengan Roger. Kemudian Mira membawa Samar ke gereja di mana ia selalu berdoa di sana. Mira mengajak Samar untuk berjanji bahwa hubungan mereka hanya sebatas teman. Jika salah satu dari mereka melanggar janji tersebut, maka Tuhan boleh menghukum mereka sekehendaknya. Beralih ke kantor Mira, ia menerima sebuah paket. Isi paket itu adalah sepucuk surat dan sebuah hadiah dari ibunya yang sudah lama tak berjumpa dengan Mira. Mira memberitahu Samar tentang hal tersebut, lalu kemudian mereka bersama-sama mengunjungi kediaman ibu Mira. Bertemulah Mira dengan ibunya. Setelah melepas rindu, ibunya pun bercerita tentang masa lalunya, mengapa ia meninggalkan Mira bersama ayahnya. You fell in love. Yes. Pulanglah Samar dan Mira. Di tengah perjalanan mereka istirahat sejenak untuk membeli kopi. Kopi mana kopi? Mantap. Nah, ini di sini Mira mengungkapkan perasaannya kepada Samar dengan mengatakan bahwa ia mencintai Samar, dan di sini juga mereka akan 18 plus guys. Untuk melihatnya Anda harus menonton filmnya. Kemudian Samar mengantar Mira pulang, namun saat akan menyeberang di persimpangan, Samar mengalami kecelakaan. Demi menyelamatkan nyawa Samar, Mira berdoa kepada Tuhannya dengan berjanji tidak akan bertemu lagi dengan Samar. Dan tiba-tiba saja Samar tersadar. Wow! Beberapa hari setelah kecelakaan tersebut, Mira pun mengunjungi Samar di rumahnya. Namun bukan untuk membahas cinta, melainkan untuk membahas janjinya pasca kecelakaan yang menimpa Samar. Yakni janji untuk tidak akan bertemu lagi dengan Samar. Samar sangat kecewa mendengar ucapan Mira. Gua juga kalau di posisi Samar bakal kecewa banget anjir. Maimunah, ini hati, bukan untuk disakiti. Kau malah tega memberiku harapan dengan hubungan yang tak pasti. Asik. Samar pun pamit kepada temannya Zen dengan meninggalkan sepucuk surat dan semua uang yang ia kumpulkan selama ini. Ia berpesan kepada Zen untuk berbuat sesuatu dengan uang itu, karena suatu hari nanti ia akan kembali untuk mengambil bagiannya. Di sebuah gereja tempat biasa Mira berdoa, di sana Samar mengungkapkan kekesalannya kepada Tuhan. Wow, karena menurutnya Tuhan telah mengambil cintanya. Agak aneh sih ya. Jadi di sini tuh si Samar sedang cemburu sama Tuhan nih, karena Mira lebih memilih keyakinannya terhadap Tuhan dibandingkan cintanya kepada Samar. Kasihan si Samar. Tapi ya begitulah alur ceritanya. Dan karena keyakinan Mira Samar akan tetap hidup jika ia tidak bersamanya, Samar pun berjanji di gereja itu bahwa ia akan menghadapi kematian setiap hari. Maka jadilah ia tentara penjinak bom. Kembali ke masa sekarang, tanpa disadari Akira pun meneteskan air mata membaca diary book Samar itu. Luar biasa memang. Beralih ke Akira yang sedang memohon kepada seorang sutradara, ia ingin mengangkat kisah cinta Samar menjadi sebuah film. Dengan bersusah payah, akhirnya Akira diizinkan, tetapi hanya diberikan waktu 2 minggu saja untuk meliputnya. Begitu juga dengan Samar, ia diminta komandannya untuk menemani Akira di setiap kegiatannya selama 2 minggu ke depan. Tibalah Akira di markas para tentara untuk bertemu dengan Samar. Mulailah Akira merekam kegiatan Samar menjinakkan bom. Tetapi karena keteledorannya, Akira pun hampir tewas karena ia menginjak bom ranjau di tempat tersebut. Hal ini membuat Samar marah dan memerintahkan kepada Akira untuk melupakan ceritanya. Namun Akira keras kepala dan tetap ingin meliput cerita tentang Samar. Di sebuah tanah lapang, Akira sedang bermain bola bersama para tentara dan meminta salah satu tentara tersebut mengabadikannya menggunakan kamera miliknya. Sialnya, bola yang Akira tendang mengenai kameranya hingga terjatuh dan rusak. Para tentara yang lain mencoba memperbaikinya namun tidak bisa.
Keesokan paginya, para tentara memberikan kejutan kepada Akira dengan merekamnya menggunakan kamera Akira yang sudah diperbaiki. Dan ternyata Samarlah yang memperbaiki kameranya. Shin kembali mencekam karena adanya teror bom lagi di sebuah jembatan. Namun kali ini, Samar memperbolehkan Akira merekamnya dengan jarak yang lebih dekat. Woi, siapa itu ngelakson? Wah! Singkat cerita, malam pun tiba. Karena malam ini adalah malam terakhir Akira, ia berpamitan dengan Samar. Namun tanpa diduga, Akira mengungkapkan perasaannya kepada Samar. Namun Samar menolaknya dengan halus dengan mengatakan, "Jangan berakhir jatuh cinta sepertiku." Keesokan harinya, Akira pamit dengan para tentara. Berangkatlah Akira ke London untuk memperlihatkan hasil liputannya selama 2 minggu kepada si sutradara yang tadi. Dan sutradara itu menyukainya sampai ia menangis. Film Akira akan ditayangkan di Discovery Channel, tapi dengan syarat Samar harus hadir ke London untuk melihat bukti kebenaran ceritanya. Tibalah Samar di kota London. Akira sangat bahagia melihatnya, sampai-sampai ia tak sadar berada di tengah jalan raya. Untuk menyelamatkan Akira, Samar mendorong Akira sehingga mengakibatkan dirinya lah yang tertabrak oleh sebuah mobil. Samar! Can you hear me? Singkat cerita, dibawalah Samar ke rumah sakit. Namun yang mengejutkan, setelah ia tersadar, Samar mengira dirinya berada di masa lalu 10 tahun sebelum ia menjadi tentara. Jadi, Samar mengira ia baru tersadar dari kecelakaan yang menimpanya 10 tahun yang lalu saat ia masih bersama Mira. Dokter kemudian memberikan Akira beberapa nama, alamat dan nomor telepon yang diberikan oleh Samar, termasuk Mira di dalamnya. Datanglah Akira ke kediaman Mira. Namun kagetnya Akira setelah melihat Mira sedang bersama anak-anak dan seorang laki-laki yang Akira kira itu adalah anak dan suami Mira. Kedua kalinya Akira mencoba mendatangi Mira ke kantornya. Setelah Akira menjelaskan masalah yang dialami oleh Samar, akhirnya Mira mau membantu. Masuklah Mira ke ruangan Samar. Ini adalah pertemuan mereka setelah 10 tahun berpisah. Wow. Namun Samar mengira ini hanya baru beberapa hari. Gimana sob, kalau lu di posisi Mira? Mang sedih nggak tuh? Mang sedih banget. Dokter pun masuk dan memberitahu Samar bahwa kecelakaan yang Samar bicarakan terjadi 10 tahun yang lalu. Namun Samar tak mengingatnya sama sekali. Disinilah faktanya terungkap bahwa sebenarnya Mira belum menikah setelah berpisah dengan Samar 10 tahun yang lalu. Bertemulah Akira dan Mira dengan Zen, sahabat Samar yang sekarang sudah mempunyai restoran karena bantuan Samar dulu. Akira meminta bantuan Zen untuk berpura-pura bahwa restoran dan rumah yang ia tempati sekarang adalah milik Samar. Ini semata-mata agar ingatan Samar kembali. Namun, Mira mengatakan kepada Akira bahwa ia tak bisa melanjutkan sandiwara ini. Akhirnya dokter memutuskan agar Akira menemui Samar, tetapi dengan dalih ia akan melakukan wawancara kepada Samar. Saat melihat Akira, seketika Samar mengingat bayang-bayang saat ia sedang bertugas bersama Akira. Namun masih belum jelas. Kayak hubungan lu sama dia nggak jelas, tanpa kepastian. Astagfirullah. Di sini Mira memberitahu Akira alasannya untuk berhenti melakukan sandiwara itu. Iya, Mira takut Samar terluka seperti dulu. Karena ia melanggar janjinya kepada Tuhan untuk tidak lagi menemui Samar. Shin berpindah di sebuah stasiun kereta api. Di sana semua orang heboh karena laporan adanya bom. Samar yang ada di sana langsung mengingat saat-saat ia menjadi tentara. Karena ia mendengar bunyi sirine yang ada di stasiun tersebut. Oh, ya. Ya, kira-kira seperti itulah bunyi sirinenya. Samar pun mendekati bom tersebut dan berusaha untuk menjinakkannya. Dan tentu saja Samar berhasil. Yeay, berhasil. Hooray, we did it. Kok malah ke SpongeBob? Dora. Oke guys, di sini Samar sudah mengingat semuanya. Ia juga ingat bahwa ia adalah Mayor Samar Anand, tentara Hindia. Beralih ke gereja tempat Mira biasa berdoa. Di sana Samar mengungkapkan unek-uneknya yang dipendam selama 10 tahun. Samar mengatakan kepada Mira, jika ia meninggalkannya karena orang lain, Samar bisa mengerti dan memaafkannya. Namun bagaimana ia memaafkan Tuhan? Dan akhirnya Samar berkata, dengan mencintaimu aku bisa hidup 100 tahun.
Sambil menunjuk Tuhan Mira, Samar berkata lagi, entah dia membunuhku atau menerima kekalahan dan mengirimkan dirimu kepadaku. Asik nggak tuh? Samar lalu pergi. Kembali ke kesehariannya menjadi tentara penjinak bom, Samar terkejut saat melihat Mira berada di lokasi kerjanya. Mira mengatakan butuh waktu 10 tahun baginya untuk memahami hal sederhana. Apa itu? Ya, Tuhan tidak akan membiarkan Samar tetap hidup tanpa dirinya. Lalu Samar membalasnya dengan mengatakan, tunggu sebentar lagi. Ya kejinakan bom karena sakit doang Mira. Jangan mendoakan apapun. Cukup cintai aku karena tak ada bom atau Tuhan yang bisa menahanku untuk kembali padamu. Wow, amazing. Akhirnya di sana Samar melamar Mira dan Mira pun menerimanya. Happy ending. Menurut gue sih ini film ya gimana ya? Ya, gue sampai nggak bisa berkata-kata anjir. Emosional gue. Dimainin perasaan gue sama nih film. Sumpah dah. Jadi bagi lu yang belum nonton film ini, silakan ditonton ya guys. Biar lu merasakan apa yang gue rasakan, anjay. Oke, gue keluarga jauhnya Shah Rukh Khan. Gila ngaku-ngaku gue. Pamit undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya. Selamat berakhir pekan. Adios. Muah.